Halo Footers, balik lagi di YouTube channel Footprints Tennis. Kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang baru dan biasa kan kita nge-review raket. Nah, kali ini kita mau nge-review juga, tapi nge-review series nih. Ini di luar yang biasanya ini kita bahas. Ini baru banget. Jadi di tanggal 29 Mei 2026 kemarin Netflix baru aja ngerilis spot seriesnya yang berjudul Rafa, di mana Rafa ini menceritakan salah satu legenda hidup di dunia tenis yaitu Rafael Nadal. Betul. Nah, kali ini gua nge-reviewnya gak sendirian. Kita ada formasi baru nih bertiga. Di sini ada yang ngakunya petenis FOMO nih. Ya betul, gue Angga guys sebagai petenis FOMO. Nah, ada Angga di sini dan di sini ada Irwan sebagai apa, Wan? Gue sebagai desainer grafis di Footprints. Salam kenal guys. Jadi mungkin nanti nge-reviewnya juga dari POV yang berbeda gitu. Betul. Ini dulu tapi mungkin sebelum kita review, kita kan udah make sure ya kalian semua udah nonton kan seriesnya semua berarti. Nonton. Ada Episode. 4 episode ya mereka seriesnya. Mungkin kita di sini nyamain dulu perspektif kali. Kira-kira setahu apa sih kita tentang Nadal? Apakah kita yang ngikutin banget nih, fans banget sama Nadal, atau malah baru nonton banget nih? Malah baru tahu Nadal tuh setelah nonton ini gitu. Gitu mungkin. Dari lo dulu kayak gimana deh? Kalau gua jujur karena gua baru terjun di dunia tenis, sebenarnya gua belum terlalu tahu tentang Nadal sih jujur. Oke. Jadi gua di sini mungkin secara objektif dan subjektif as a filmnya aja gua review. Jadi kayak dari history, terus dari sinematografi dan lain-lain. Jadi mungkin kalau personal gua balikin ke Angga sama ke Afdal gitu sih. Gue sebenarnya retweet dia juga guys. Gue nggak begitu ngikutin. Mungkin gue dulu ya. Boleh. Gue nggak begitu ngikutin banget. Mungkin karena bukan masanya gue juga. Bukan masanya pas gue lagi aktif di tenis juga maksudnya gitu. Jadi masanya emang udah lumayan jauh dan gue baru join tenis baru into tenis tuh baru-baru ini semenjak kerja di Footprints juga setelah 1 tahun ini. Jadi gue nggak yang terlalu ngikutin banget. Malah gue jadi tahu tentang Nadal lebih banyak tahu gara-gara nontonnya guys. Nanti yang mungkin bakal kita bahas gitu. Gua Iya, lu gimana? Kalau gue sih sebenarnya ya disclaimer juga nih, karena kan kita juga sama-sama baru di dunia tenis ini dan kalau gue sendiri karena gue kemarin di konten-konten sebelumnya udah pernah ngebahas Rafael Nadal, jadi mungkin sedikit tahu tentang historinya nih. Jadi oke. kayak dia dari kecil udah latihan tenis, terus bersama yang lain-lainnya lah gitu. Jadi lumayan mengenal. Lumayan mengenal. Tapi dengan gua nonton series ini lebih mengenal lagi. Iya, lebih tahu lagi sih. Iya, ada detail-detail kecil yang ya gua belum tahu waktu itu gitu sih. Gimana? Ini Jadi mungkin intinya lu baru tahu, lu baru tahu, gue juga asalnya tahu doang gitu. Jadi kenal setelah nontonnya. Lu udah kenal sebelumnya gitu ya berarti ya? dan lumayan ngefans juga gitu. Oke, lumayan ngefans juga. Oke deh, berarti perspektifnya segitu ya pengetahuan kita tentang Nadal. Mungkin kita review dulu kali ya. Review dulu. Jadi nanti kita kasih rating keseluruhan secara keseluruhan di akhir setelah kita review mungkin. Oh, jadi kita review dulu, baru kita kasih rating di akhir. Ya, boleh. Oh, oke. Ini mau home pimpah apa gimana nih? Pimpa, kalau enggak, gue urutan terakhir nggak apa-apa deh. Gue mau disclaimer dulu guys, gue bukan penikmat film dokumenter soalnya. Jadi sebenarnya agak takut-takut gue nge-review ini gitu. Kok takut? Kenapa takut? Karena bukan selera gue sebenarnya gitu, film-film dokumenter itu gitu. Bukan tipe gue, bukan yang gue suka gitu, bukan film-film yang gue suka. Oh, lo gimana? Sama sih, cuma pengen lebih mengenal tenis mungkin karena di sini jelas sih secara alur dia kayak benar-benar kenalin kita di 3 legenda yang bakal kita sebutin nanti di film gitu. Terus juga mungkin kita disclaimer dikit kalau misalkan review ini sedikit agak mengandung spoiler ya. Jadi buat kalian yang nonton, yang belum nonton, mending kalian nonton dulu aja baru ikut review di sini. Cuman 4 episode kok. Kita juga seharian kelar ya. Iya betul. Kelar sih bisa. Oke, sekarang kita langsung aja ke reviewnya. Dan di poin pertama kita mau nge-review dari segi plot atau alur ceritanya. Oke. Let's go. Alur cerita ya. Betul. Alur cerita. Nah, menurut gua yang gua rasain setelah nonton dari episode pertama sampai episode akhir itu lumayan oke lah. Meskipun di beberapa scene atau maksudnya khususnya di episode 3 gitu. Itu pacingnya, alur itu lumayan berantakan. Karena
sebelumnya kan dikenalin di episode pertama, di akhirnya itu muncul karakter lagi, muncul Roger Federer. Ya, Iya. betul. Karena nanti di episode 2 itu nyeritain tentang rivalitas Roger Federer sama Rafael Nadal gitu kan. Jadi intens banget ngerasanya. Nyambung ya. Nyambung-nyambungnya, dan di akhir episode 2 muncul Novak Djokovic. Iya. Gua kira dia bakal nyeritain full gitu rivalitas mereka juga gitu di lapangan. Jadi antara Novak Djokovic sama Rafael Nadal. Tapi ternyata di pertengahan itu malah dimasukin kisah romansnya antara Rafa Nadal sama istrinya. Jadi kayak kurang gitu. Kayak kurang sebenarnya. Padahal ya udah sih itu mah gitu. Nanti aja bisa. Oke, tapi kalau menurut gue mau nyanggah dikit guys. Kalau menurut gue di episode 3 tuh emang udah waktunya nambah warna baru. Kalau misalnya sama tuh malah jadi garing gak sih? Kalau kayak udah sama isinya ceritanya tentang rivalitas Djokovic sama Federer. Dan menurut gue juga episode-episode si Djokovic tuh sama kok porsinya kayak yang si Federer sama si Nadal. Cuman emang ditambah dikit aja warna gitu loh si... Tapi karena gini, di episode 2 itu kan kayak intens banget gitu. Ya, betul. Rivalitas mereka tuh kayak Federer sebagai orang nomor 1 petenis di dunia gitu. Dan Rafael Nadal tuh sebagai penantang. Jadi kayak ambisinya dia buat ngalahin Federer itu kayak kuat banget. Sedangkan di episode 3 itu kayak ya udah gitu kayak naik turun ya? naik turun Ya, gitu loh. Setuju sih. Gua juga setuju sih kalau gitu, kayak di episode 3 tuh bener-bener kayak campur aduk banget. Soalnya kan kayak di episode 1 sama episode 2 tuh kayak di terakhir episode 1 kan muncul Federer kan. Jadi kayak di episode 2 pasti kayak intens nih ngebahas si Federer, sedangkan di episode 2 muncul Djokovic. Kita kira di episode 3 tuh kayak bener-bener intens antara tiga itu justru. Tapi di situ malah ditampilin scene-scene yang sama istrinya itu. Menurut gua sih harusnya itu kayak dipisah buat episode sendiri sih, kayak tentang cerita hidup dia pribadi gitu. Oke. Dan itu muncul di episode 4 4, terakhir ya, yang betul. kedekatan sama keluarganya Ya. kan. Menurut gua ini cocok di situ. Nah, karena yang di awal juga di episode pertama, gua kira nih bakalan langsung ceritain gimana kisah hidupnya dari awal gitu kenal tenis, karena salah satu orang yang paling berpengaruh dalam hidup Nadal kan Tony Nadal nih, pamannya pamannya dia sekaligus pelatihnya kan. Tapi ternyata malah di akhir. Nah, mungkin karena di situ nyeritain keluarganya bisa tuh masuk kisah romansnya gitu Ya, kan. betul. Kayak di pertama mungkin sama istrinya, baru sama Pamannya. pamannya bisa gitu kan. Bukan di episode 3 yang lagi menggebu-gebunya dia cari juara gitu, cari Iya, menang. masa prime-nya lah. bisa Masa dibilang. prime iya. di Harusnya situ. puncaknya gitu ya di Iya, episode 3 tuh ya. harusnya 2-3 tuh kayak bener-bener ngebahas rivalitas antara ketiga legenda itu harusnya. Iya, benar. Oke. Jadi memperebutkan juara satu, iya. sama Grand Slam apa sih? Memperebutkan titel Ya. Grand Slam gitu. Di keseluruhan series ini kan dia nyeritain perjuangan dia melawan Cederanya. kan. Betul, ya. Sedangkan dia terus-terusan nge-push gitu. Tetap ambis ya. Tetap Ambis. ambisius buat menang. Jarang sih atlet yang bisa ngelawan cederanya sendiri gitu. Iya. Rata-rata kalau udah kena cedera pasti kayak kalau di bola tuh biasanya bisa pensiun dini atau gimana. Tapi di sini Nadal emang bener-bener ngebuktiin kalau dia bener-bener dewa tenis lah bisa dibilang gitu ya. Gila. Gila sih. Gokil sih, dari sini gue bener-bener dapat banyak pelajaran banget guys. Kayak dari alur ceritanya gitu yang gue dapat, kayak pokoknya dia semangat banget guys. Dia tuh udah menghiraukan segala resikonya. Udah yang penting gua tenis, gila. Itu semangat juangnya gila sih untuk Karena kata Nadal pun ya kalau dia nggak kerja keras itu gitu, dia gak mungkin bisa dapetin ya gelar-gelar itu. Kalau misalkan dia setelah tahu kondisi tubuhnya gak memungkinkan gitu, ya udah gua main biasa aja gitu, atau menerima kenyataan ya mungkin gak bakal menangin 22 gelar Roland Garros Grand Slam itu gitu. Iya sih. Cuman satu juga di alur ceritanya itu bagus menurut gue. Kenapa? Karena emosi gue tuh bener-bener dipermainkan guys. Jadi di satu sisi emang gue salut sama Nadal. Satu sisi gue tuh dengan adanya peran istrinya dan juga keluarganya, gue tuh jadi tahu emang iya kayak Nadal tuh terlalu terlalu mungkin saking ambisius ya gitu untuk mendapatkan gelar itu, sampai dia tuh lupa untuk untuk kesehatan dia juga lah gitu. Jadi dia menghiraukan banget bener. Dan ada kalau nggak salah di scene, gue lupa di episode berapa, kayaknya episode 4 deh, istrinya tuh yang ngomong kayak
nggak ada gunanya semua gelar lo, pencapaian lo kalau misalnya lo pun nggak sehat gitu loh. Kalau misalnya lo pun celaka gitu loh. Iya, kesehatan lo nggak diperhatikan, percuma mau gelar pencapaian lo juga yang didapat kayak kurang. Gue jadi dipermainkan gitu loh, kayak emosinya kayak iya ya. Gue jadi pro Nadal, terus gue agak sebel sama Nadal gitu loh kayak. Jadi kita kayak ke bawah alur filmnya gitu jadinya. Gue jadi kayak oh iya juga ya, ngapain juga gitu. Rafael Nadal tuh orangnya keras kepala kan. Keras kepala. Ya kata sebenarnya ibunya pun dia nggak setuju kan awalnya kayak dia ya ngelihat kondisinya Rafael Nadal gitu yang berjuang dengan cederanya ya kasihan juga gitu. Ya kata ibunya ya saya nggak mau ini sebenarnya gitu. Tapi ya karena Nadal keras kepala gitu kan. Dia emang semangat banget gitu buat tenis. Bener. Dan di akhirnya pun pas dia mau pensiun kayak jujur ya, di episode 3 sama 4 itu lumayan banyak dia mau pensiun. Gua kira, oh ini saatnya nih kelar nih. Ternyata masih main lagi. Masih main lagi. Gua gak ngerti gimana. Di pokoknya tahun-tahun sebelum dia pensiun dah. 2024-an dah. Ya, bukan. Sebelum itu pokoknya nggak sih? Dari 19 ke 23 tuh. Oh, pas dia masih 19 gelar Grand Slam. Gua kira udah gitu kan. Di situ dia mau pensiun. Gitu. Ternyata masih juara lagi sampai dia dapat 22 gelar. Gila sih menurut gua. Ini orang kok bisa gitu. Sampai apa ya? Sekujur tubuhnya tuh sakit gitu kan. Sakit pinggul, sakit lutut, kaki, bahunya. dia Bahkan yang gua lihat tuh dia tuh sampai nyuntikin yang apa gitu, serum apa biar rasa sakitnya tuh di sensorik pokoknya. Serum sensorik atau apa gitu lupa di gua. kakinya kan. Biar bener-bener nggak kerasa aja gitu, biar bener-bener kebas aja. Gokil gila menurut gua, alur ceritanya best banget guys menurut gua, bener-bener menguras emosi banget sih. Emosi. Gua tuh lihat nontonnya ada apa ya? Ada emosinya, ada terharunya ada banget. Terus ya pokoknya emosinya tuh emosi sebel dan juga emosi bangganya ada banget gitu. Gue dapat banget kalau dari history ya. Kalau dari story-nya gitu. Dan saking gilanya dia gitu ya. Dia tuh sampai bilang gini kayak I need to push my limits gitu. If it's something happen. Jadi kayak kalau ada sesuatu yang buruk terjadi sama dia ya udah biarin aja terjadi gitu. Padahal anjir kata gue kayak ya lu pun nanti gak bisa apa-apain lagi gitu. Keluarganya sampai kayak itu mengkhawatirkan gitu buat dia jalan, turun tangga itu kerasa sakitnya gitu, bukan cuma main di tenis. Gila ya, gue merinding lagi loh. Lihat, gue beneran, menurut gue itu underrated mungkin ya. Rame nggak yang nonton? Gue nggak tahu sih sebenarnya. Ini sebenarnya kita balik lagi ke kira-kira tujuan series ini buat siapa gitu? ya. Karena kan kalau menurut gue nih ya, sebagai orang kalau misalkan gue ngambil VOP dari orang yang nggak kenal tenis gitu, kayaknya gue gak bakal nonton deh. Menurut gue. Gua pun mungkin kalau misalnya ini kita misalnya putar waktu gitu ya, gua nggak terjun di dunia tenis, mungkin gua pun nggak akan nonton karena Siapa ini gitu? iya, pertama di Netflix kan banyak banget nih film. Terus kedua dokumenter tuh jarang banget orang yang suka, kayak gua termasuk contoh orangnya yang nggak begitu suka. Yang ketiga covernya juga ya udah tenis gitu. Berarti kayak kalau misalnya kita bukan dunia tenis, misalnya gua olahraganya lari gitu, mungkin gua nggak akan nonton gitu. Karena nggak kenal. Sebagai orang yang baru tahu tenis ini, lu enjoy gak lihat nonton? Sejujurnya kalau misalkan dari alur sih gue enjoy sih kalau misalkan ngelihat secara overall alur dari episode 1 sampai 4 ya. Terutama karena emang dia ambisinya. Apalagi kalau misalkan emang dari beberapa atlet di luar tenis yang emang suka atau fashion sama tenis dan ngikutin tenis, mungkin dia ngambil pelajarannya bukan dari gimana cara mainnya Nadal, tapi gimana ambisinya Nadal buat menang jadi juara sih. Terus kalau misalnya alur ceritanya kita breakdown jadi 4 episode kan per episodenya. Episode mana yang paling kalian suka? Gua jelas. Episode 2 jelas ya betul. Gue episode 4 sumpah. Karena Episode 4 tuh gue suka, pokoknya gue suka ending. Gue tuh suka ending pokoknya kalau gue suka kepo gitu. justru gua malah kurang suka endingnya tau. Lu kenapa suka? Gue suka karena di akhir tuh gue mulai pro sama keluarganya gitu, sama keluarganya Nadal, kayak Nadal tuh emang harus memperhatikan kesehatannya gitu. Dan saat Nadal memutuskan untuk pensiun, gue ngerasa menang aja gitu loh. Jadinya kayak anjir ini yang gue inginkan gitu loh. Kayak dia mulai lihat, dia mulai apa ya, mulai peduli sama dirinya gitu. Jangan terlalu maksa karena dia tuh selalu maksa gitu. Makanya kalau kalah, katanya kan kata orang tuh ada di scene berapa juga. Katanya kalau nggak salah ini kata Paman Tony juga, ini tuh didikan Paman Tony juga. Pokoknya kalau kamu kalah,
kamu tuh bukan butuh istirahat, tapi kamu butuh latihan lebih ekstra lagi gitu. Iya. Kayak kata gue, aduh, yang gini-gininya udah bikin gue sebel gitu tadinya. Kayak makanya gue ngerasa menang, gue ngerasa happy tuh pas Nadal pensiun. Jadi pas Nadal pensiun tuh, gue bukan sedih gitu. Walaupun emang mungkin fans-fansnya mungkin sedih ya, kayak nggak bisa nonton Nadal lagi gitu. Tapi kalau gue tuh ngerasa menang gitu, kayak ngerasa menangnya, udah lo Karena fokus sama diri lo deh, gitu. keputusannya tepat kan. Iya. Ya sebenarnya mau apa lagi yang dicapai sih menurut gua juga karena gelarnya udah banyak gitu Udah ngalahin. lengkap juga ya. Iya, dia ngalahin Federer loh. Iya. Federer kan gelarnya 20 Grand Slam, dia 22. Rekor kan katanya. Rekor. Iya. Oke, sama ini sih. Tapi dari sisi Nadalnya tuh bahkan dia tuh belum puas. Soalnya dia kan bilangnya dia tuh Mau ngalahin. pensiun bukan karena dia mau, bukan karena keinginan, tapi harus gitu. Emang karena harus. Jadi emang dari dianya sebenarnya belum puas. Cuman udahlah, gue udah puas banget sama endingnya. Menurut gue sad ending tapi bangga gitu gue. Gitu sih. Gue suka sama endingnya. Jadi Menurut gua kayak dia ada kebohongan dikit deh. Masalah itu karena kata isinya kan awalnya dia bilang saya harus pensiun. Terus bilangnya jadi saya ingin pensiun. Ya padahal menurut gue ya dalam hatinya dia pasti pengen kalau gak ada cedera yang gimana-gimana Betul. pasti ngepus terus sih. Masih ada api, iya, masih ada api. Jadi kayak emang karena tubuhnya udah gak bisa lagi ya udah pensiun gitu. Nah, tadi kan lu setuju sama endingnya kayak gitu kan. Nah, menurut gua berasa kurang tau endingnya Kurang, kayak. betul. Jadi endingnya kayak nge-fade aja gitu, set, kayak flat gitu loh. Alurnya. Padahal bisa dibikin mungkin kayak yang awalnya emosional terus ada di akhir itu yang bikin semangat lagi kayak ding 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 terus kayak footage di mana dia menangin kejuaraan gitu. Mungkin bisa dibikin gitu. Bisa ngebangkitin semangat lagi gitu meskipun dia memutuskan pensiun lah. Itu berakhirlah karirnya gitu kan. Jadi kalau misalkan dibikin menggebu-gebu lagi gitu, itu gua mungkin bisa jadi nilai lebih sih gitu. yang Carlos masuk tuh itu episode berapa? 4 itu. Carlos masuk di 4. Oh iya. Itu yang itu oke sih. Kayak dia memutuskan untuk Merekrut. rekrut orang baru dan si Paman Tony malah ngumumin buat keluar lagi kan gitu. Dan Tony pun gak ngomong ke Nadal, gak ngomong ke tim kan. Dia malah ngomong duluan ke pers gitu kan. Ke media dia. Jadi media dulu yang Lebih tahu. Tahunya dari media. Tahu dari media. ini Tony kenapa gak ngomong ke kita? Iya, gitu. mungkin orang-orang sekitarnya juga kaget mungkin ya. Kaget sih, pasti pasti sih, kaget kayak- sih. Tapi emang menurut gue terlalu keras sih. Tony. Tony-nya mungkin kasihan ke Nadalnya sih. Gue agak cukup pro sama keputusan itu gitu. Keputusannya. Cuma dari situ kelihatan ya Nadal berarti orang gak enakan ya. Iya. enakan, Iya, bener. Nyuruh bokapnya kan. Iya. Nyuruh bokapnya buat kita mau rekrut orang baru gitu. Oke, mungkin secara alur cerita berarti kita tuh udah sama-sama sebenarnya suka. Jadi kalau misalnya untuk alur cerita menurut kalian Sosok sih. Sosok. so-so aja ya? Oke, kalau gue mungkin Karena itu kayak standarnya Film dokumenter gitu ya. film dokumenter, film biografi apalagi. Tapi jujur pas awal-awal gua kira kok ini visualnya kayak visual vlog ya. Iya, betul. Kayak behind the scene sih, lebih ke arah behind di the scene. awal-awal. Awal-awal. Kok kayak vlog gitu gue. kalau dari segi editing yang sangat gue apresiasi adalah dari transisinya guys. Transisinya tuh gokil banget. Ada yang kalian notice nggak? Gue notice sih yang awalnya dia forehand kan. Hand. Oh iya. Nah, Dari yang dia forehand dewasa di transisi ke yang Iya. Kecil. masih kecilnya. cut gitu ya. Nah ya Nadal Junior. Pak, gitu. Itu oke sih awalnya. Tapi ya, gue kira oke nih gitu. Mungkin nanti ada editing semacam gini lagi. Tapi patternnya sama ternyata. Oh diulang-ulang gitu ya? Diulang-ulang kayak gitu terus. Iya, bener-bener. Jadi kayak ya udahlah. Iya, gue juga notice beberapa kali diulang sih. Jadinya kayak awalnya miss kayak pas banget nih gitu. Bisa pas banget scene ini ditransisiin ternyata diulang-ulang lagi. Sebenarnya kalau sebagai penikmat film kayak gue, it's okay aja sih. Mungkin kalau mereka seorang editor mungkin aja jadinya kayak memperhatikan segitunya guys gitu. Kalau visual. Ya mungkin orang yang cuma nikmatin pasti ya kayak nggak terlalu ini Enggak juga, juga sih, iya ya. nggak terlalu notice sih. Gue cuman ya nikmatin kayak keren ya gitu. Transisinya cuman gak yang kayak notice sampai kayak berulang kali ya gitu. Ya itu berulang sih. Berulang, kayak berulang gitu. Dan pattern yang sama juga diulang kayak di akhir episode 2 itu yang muncul Roger Federer. Oh, iya. Terus Roger Federer gitu. Oh, oke. Episode 2. Episode Episode 1. Terus muncul di akhir banget ya.
Federer kayak gini. Terus di episode 2, jangan bilang nanti di episode 2 kayak gini juga nih, muncul Novak Djokovic. Bener langsung. Muncul Novak, kata gua. Dia jadi kayak film ini, film action tau nggak yang musuh selanjutnya gitu. Kayak udah di spoiler sebelum filmnya nih bakal muncul. Itu keren sih, itu fresh soalnya. Iya, tapi di awal oke, tapi gua udah apa ya, udah tahu. Iya, gitu, udah expect gitu ya. Tebak, iya. Dan satu nih, ini mungkin dari sinematografinya nih, ini oke sih menurut gue, karena pas di episode pertama itu di akhir-akhir Nadal tuh gini ngeliatin Federer main gitu kan, jadi seakan-akan Federer itu disorot kayak villain. Oh iya, setuju. Itu kayak villain sih, ngerti gak lo? Iya, soalnya dia nyorot kamera tuh kayak bener-bener dari jauh pas si Federer lagi main loh, gitu. Sorry, gue nggak sampai situ, sumpah demi Allah. Jadi seakan-akan ini musuh terbesarnya itu, Iya. gue harus ngalahin dia katanya. Terus disorot, Rafael Nadal di sini nih, kamera di sini kan, sono. Kayak lagi main gitu. Iya. Gue nggak sedetail itu guys, sorry banget. Tapi gue melihat visual atau sinematografi tadi ya. Secara umum ya, secara orang awam ya, gue nggak ada masalah sih sama semuanya. Menurut gue bagus-bagus aja gitu. Tapi ada satu yang scene lucu nih. Yang mana? Jadi antara narator itu kan gua denger dari TV gitulah yang nyampein berita. Rafael Nadal comeback gitu kan dengan vibes yang positif. Tapi Nadalnya pas lagi dipijit ini. Iya, ya betul. Aduh, sakit. Pas fisioterapi. Pas fisioterapi, iya. Itu lucu sih menurut gua. Dan itu yang nggak kita tahu ya, jadi kita tahu Iya. keadaan aslinya seperti apa gitu. Ya, karena di filmnya juga beberapa scene ada yang ngejelasin kalau misalkan hal-hal kecil yang dilakuin Nadal kayak misalkan sebelum dia nge-court tuh kayak bersihin courtnya dulu, nyapuin rutinitas yang dilakuin hal-hal kecil yang kita mungkin nggak tahu gitu. Iya. Kayak itu sih yang kayak gue tadi behind the scene yang tadi kayak misalnya Rafael Nadal comeback gitu kan, yang kita sering lihat tuh mungkin tayangan-tayangan di TV atau tayangan-tayangannya lah gitu. Kalau nggak mungkin orang-orang secara langsung di lapang yang mungkin orang tahu tuh dia lagi membara sebagai apa, padahal aslinya kan dia lagi tumbang gitu, di belakang lagi dipijit gitu. Dan tadi ngomongin yang rutinitas itu menurut gua di delivery dengan sangat baik sih. Jadi ya gua tahu sebenarnya kebiasaan Nadal kayak gini-gini sebelum service gitu kan. Tapi ternyata yang kita agak tahu gitu, Nadal tuh sebenarnya pengen menghilangkan kebiasaan itu. Karena dia ngelihat dirinya sendiri di TV tuh, saya gak suka katanya. Malah ya Tony Nadal pun bilang, udahlah jangan gitu-gitu, ngapain sih katanya kan. Kebiasaan lu kayak aneh gitu. Orang ngelihatnya. Ya saya juga pengennya itu menghilangkan kebiasaan, tapi gak bisa. Dia butuh itu karena hal itu membuat dia ngerasa tenang. Katanya. Betul. Jadi visual sosok lah ya, Sosok. sinematografi. Oke. Standar ya. Kalau menurut gue bagus sih. Kalau menurut gue best. Grading, tone warna. Terus dari pemilihan warna banyak yang gue suka. Kalau misalnya di tahun 2024-an menurut gue bagus-bagus semua. Ya, 2019 tuh dari 2019 udah bagus-bagus semua. Ya di episode 3 tuh udah lumayan bagus sih untuk tone warnanya, karena pas di scene awal kalau nggak salah itu kayak ada scene yang beberapa black and white dikit gitu kan. Betul lagi. Itu bagus banget sih. Terus exposure rendah. Ya. Itu tipe gue banget guys. Tapi konsisten menurut kalian. Kalau Enggak deh, enggak sih, berantakan kayaknya. berantakan. Karena kan ya itu dokumenter nggak sih? Video lama dimasukin, video apa dimasukin. Itu bisa dimaklumin lah ya. Bisa dimaklumin lah. Ya benar-benar. Dan ada satu lagi menurut gua ini lucu sih menurut gua. Jadi ketika di lapang, gue lupa dia pas main sama siapa gitu. Nah itu kan sinematik banget gitu, kayak Rafael Nadal backhand set gitu, keringatnya bercucuran itu, yang pas itu Itu Djokovic deh kayaknya nggak salah. sama Djokovic ya, gue lupa itu. Intinya slow mo set, dikiranya udah masuk, ternyata keluar. Oh iya, itu yang Ya, pas yang lawan gitu. Djokovic ya. Terus Nadal tuh gini, pok, nepok jidat, Iya, betul. dikiranya masuk. Yang harusnya dia menang tuh di sini. Menang. Ternyata Bener-bener yang itu. keringatnya ya. Iya. Sampai keringatnya di slow mo. Itu keren sih. Iya. keren. Oh, well done sih itu. Iya. Gua Tapi diakhiri dengan lucu gitu. Gini, plok, berjita. Lucu aja gitu. Dan dia bilang kesal katanya. Dia jadi menang. Itu sih paling untuk sinematografi, visual ya. Editingnya lumayan lah. Untuk film dokumenter. Langsung ke sound design gimana menurut kalian?
Background, Sound design. sound effect. Menurut gua sound effect sih ya ditempatkan pada tempatnya sih. Maksudnya pas gitu, ditempatin di tempat yang seharusnya. Nggak ada yang melenceng gimana. Tapi ada satu yang menurut gua nggak tahu ini satu atau beberapa gitu. Jadi musiknya musik emosional, intens gitu. Ada yang ngomong gitu. Tapi ngefade aja. Nggak diakhiri dengan na gitu. Intinya gitu. Jadi kayak na apa gitu. Ada di episode mana gitu gue lupa. Gue nggak notice gitunya sih, kebetulan. Karena kenapa gue notice itu menurut gue bikin gak nyaman sih nontonnya. Jadi gue di otak gue tuh kayak oh ini bakalan diakhiri dengan ting gitu kan. Adanya di slow turunin gitu deh. Iya. Tapi cuma ngefade aja. Gak diakhiri gitu loh. Ngerti gak? Itu lumayan. Iya, ini pengamat film ini guys. Bukan pengamat karena Sedetail itu loh, gue aja enggak, sumpah. Gue menikmati aja sih. gak tahu ya karena Tapi keren. lumayan ganggu gitu loh. Karena bisa lebih maksudnya ada opsi yang lebih baik lah. Gitu untuk back sound-nya. Gitu. Gua lagi-lagi gue menikmati aja sih. Terus mungkin nggak tahu ini masuknya ke dalam sound atau enggak. Kayak misalnya pokoknya euforia, lapang segala macam penonton tuh tetap masuk gitu. Itu masuknya ke sound juga. Sound juga sih. Nah itu semuanya dimasukin gitu bener-bener originalnya. Jadi menurut gue kayak wah megah sih. Jadinya berasa gitu, vibes-nya berasa gitu pas nonton. Dan yang paling berasa menurut gue di sound desainnya ini di episode 2 tetap. Jadi ketika Nadal menang ketika lawan Federer itu musiknya kan kayak heroik banget gitu loh. Kayak musik tegang. kemenangan gitu. Itu oke. Dan lagi-lagi gue nge-mention ini nih. Sound design di akhir di episode 4 itu kurang menurut gue. Harusnya bisa lebih dibikin menggebu-gebu lagi. Jadi balik lagi intinya ada opsi yang lebih baik gitu. Oke. Bisa lebih baik lah gitu. Kalau gue lebih fokus ke ceritanya sih di episode 4. Gue nggak notice banget untuk soundnya. Tapi ya itu tadi kalau gue mah yang tentang crowd-nya aja sih. Kayak gue berasa ada aja gitu situ. Berasa nyala aja sih filmnya gitu. Yang penting sebenarnya dari suguhan film atau series ini kan ceritanya dulu kan. Jadi itu kan kayak visual emang sebagai pendukung, tapi kan tetap harus di direct dengan baik gitu. Dan gue emang anaknya visual banget sih kebetulan. Kalau gue, jadi kayak kalau visualnya udah menarik, gue nonton gitu. Mungkin kalau soundnya nomor sekian, mungkin satu hal yang gue mention juga cuman nomor sekian gitu. Tapi kalau visualnya oke, sedangkan ceritanya boring gimana? Kalau misalnya alurnya tetap nomor 1, menurut gue tier tertingginya tetap alurnya. Maksudnya gini, kalau misalnya ceritanya dia nggak akan dapat visual yang oke bagi gue kalau misalnya alurnya nggak bagus gitu. Setuju. Jadi kalau misalnya alurnya udah bagus pasti terus mereka tuh tinggal eksekusi visualnya gitu. Bisa bikin menarik atau enggak gitu. Cuman kalau dari alurnya aja udah nggak menarik, apalagi visualnya berarti gitu nggak sih? Harusnya. Soalnya Son belum tuh. kalau dari gua Sosa sih kalau Son, soalnya gua nggak terlalu intens di Son juga karena emang udah kebawa dari alurnya sih. Jadi nggak terlalu spesifik atau detail ke Son sih kalau gua. Jadi lebih ke arah alurnya sih. Penikmat alur. Penikmat alur. Gue penikmat visual. Dan dia penikmat sound. Pas nih biasanya dia sound efek dia yang paling sangat amat detail guys. Kebetulan kalau di Footprints ya. Pokoknya pemilihan sound segala macam dia yang detail sih. Maksudnya gue ngeh aja gitu. Pas kita berarti. Apalagi coba rating. Langsung ke rating. Kalau rating udah siap. Siap. Kita rating gimana? 10/10? Gitu maksudnya? Angka 1/10, 2/10 gitu ya? 1 sampai 10 ya. Oke, 1 sampai 10. Siapa dulu nih yang ngasih rating nih? Dan kasih alasannya juga. Ratingnya berapa? Alasan lu ngasih rating itu kenapa? Lu dulu deh dari sini deh. Dulu dah ya. Oke, rating gue mungkin 7/10 kali ya. Waduh, kenapa tuh? Yang pertama mungkin gue kasih 7/10, berarti masih ada kurangnya gitu kan. Yang pertama, gak tau ini bisa masuk atau enggak penilaian. Gue tuh pertama tadi nggak begitu suka nonton dokumenter. Apalagi ini dijadikan series lagi kita.
gitu kan beberapa episode. Jadi agak sedikit boring. Biasanya kan film aja yang gue nonton dokumenter itu. Terus yang kedua, untuk ini mungkin buat gue yang nggak ngikutin banget Nadal, terus sebagai petenis juga, petenis FOMO gitu, agak sedikit bingung juga alurnya gitu. Ada beberapa soalnya di dokumenter ini kan bolak-balik muter-muter ya. Di yang film ini gue nggak tahu kalau di film dokumenter lainnya, iya alurnya maju mundur. Mereka tuh nggak nyantumin tahun gitu. Jadi kadang gue tuh pas lagi nonton di tengah, gue suka lupa tahu kayak ini tuh tahun berapa tadi ya gitu. Ini tahun berapa ya gitu. Apalagi sebenarnya kalau misalnya dari tahun 2007, 2008 gitu-gituan ke 2024, 2019 tuh kelihatan gitu visualnya. Tapi kalau dari 2019 sampai ke 2024-nya, gue tuh kadang suka lupa-lupa gitu. Tadi ini tahun berapa ya? Jadi maksudnya kalau lu harus Nggak Formula Friendly lah gitu. jadi tahunnya harus tetap ada di situ. Ditayangin aja bisa nggak gitu? Terus ada di situ. Karena kan mereka alurnya maju mundur gitu. Kecuali kalau emang mereka alurnya maju terus. Kalau gue nggak masalah sih, soalnya kan dari awal udah dikasih tahu dulu. Tahu. Nah, gue tuh Tahun ini. apa namanya? Short term gitu loh, jangka ingat gue Jadi tuh kayak agak- gampang ke distract gitu Betul lah. banget. Jadi gue tuh kadang agak lupa ini tuh tadi tahun berapa ya? Ini tahun berapa ya tadi gitu loh. Terus soalnya alurnya dibikin berantakan, kurang pemula friendly aja buat penikmat film dan juga sebagai petenis gitu loh. Gitu, satu itu. Mungkin ngebedainnya di ini kalau itu Kualitas. bukan lihat aja kalau Nadalnya muda, berarti itu tahun 2000-an berapa gitu. Bisa dilihat dari rambutnya mungkin. Satu, gue nggak begitu ngikutin. Gue tuh liatnya Nadal tuh nggak berubah banget dari yang gue lihat tuh paling yang kayak ketahuan tahun tuh yang dari dia gondrong sampai yang dia potong rambut. Dari situ aja paling kelihatannya. Dari lu berapa tadi? Gue naikin deh 7,5 per 10. 7,5 per 10. 7,5 per 10. Atau 8 deh, 8. Gue naikin lagi. Yang benar nih berapa? Tadi kan cuma 2 poin gue minusnya. Berarti 8. 8 fix. 8 fix. Rating dari petenis Momo 8. 8. Oke. Punten ada. Dari gua ya, Hmm. itu habis baterai anjir. Mau ganti dulu. Ganti udah. Yuk. Oke, rating dari petenis Momo berapa tadi? 8 per 10. 8 per 10. Iya, naik tadi ya dari awal. Oke. 8 per 10 ya. Kalau dari gua 7,8. 7,8 karena ini cukup baik. Itu udah oke sih menurut gua segitu. Oke. Cukup baik ya karena gua ngecek di Rotten Tomatoes di IMDb juga 8 sih, 8,8. Cukup positif ya, tapi untuk gua sebagai orang yang lumayan ngefans sama Nadal, gua berharap lebih baik sih. Ini eksekusi udah cukup oke. Cuman ada beberapa kekurangan gitu yang tadi gue sebutin. Dan itu mungkin kalau misalkan ya sesuai ekspektasi gue gitu, ya gue bisa ngasih angka lebih tinggi gitu. Mungkin 8, gitu. Gitu sih. 7,8. Udah oke menurut gue. Itu well done. Pokoknya produksi dari Netflix keren. 7,8 angka nanggu lagi, angka jarang tuh gue pernah Bener, dengar. ya. Orang adanya 27, 7,5 gitu. Iya, atau 8 sekalian ya. 7, Iya, nanggung banget, gak pernah tuh gue denger angka 7,8 dalam rating. Hah? 7,8 karena deket ke 8 kan? Deket tuh, 2 angka lagi tuh ke 8. Kalau misalkan dari semua total episode itu sama kayak episode 2. Episode 2 keren banget menurut gue. Dan kalau episode 3 episode 3 sama 4-nya sama, ya gue kasih 8. 8 lebih. Ya udah, dari lu cukup. Cukup 7,8. Dari lu nih gimana? Nah, kalau dari gua mungkin penilaiannya lumayan tinggi ya, karena emang gua lumayan suka dari alurnya sih. Sebagai gua yang belum terlalu terjun di dunia tenis, dengan gua nonton ini mungkin kayak jadi knowledge baru lah buat gua. Dari gua mungkin 9 per 10 ya. Terlepas dari kekurangan visual, sound design, secara overall gua suka sama alurnya sih. Karena dia bener-bener ngasih detail yang bikin gua lumayan kenal sama Nadalnya. Betul. Betul. Ngerasain vibes-nya ya? Ngerasain vibes-nya. Padahal lu baru tahu terjun ke dunia tenis kan? Iya, benar-benar baru terjun dan nikmatin. sebelumnya gua nggak tahu Nadal itu siapa, terus legenda-legenda legenda-legenda tenis itu siapa. Dengan adanya film Nadal ini justru gua tahu kalau misalkan ada era di mana 3 GOAT ini benar-benar main rivalitas yang kuat gitu. Jadi makanya gua kasih nilai yang cukup tinggi, 9. Gue berubah pikiran lagi, gue juga kayaknya paling 9 aja deh guys.
Masa ntar gue berpikir lagi nih. Gue udah mikiran deh, gue 9 aja kayaknya. Yaudah ini mas secara tidak tertulis. Yang tertulis 8,10 gue jadi 9 deh. Iya gue soalnya tadi nambah. Gue tuh jadi makin tahu tentang Nadal, terus kayak semangat juang gue jadi... Ini salah satu orang yang tidak teguh pendirian. Bener FOMO. Letternya ya, Gue bener-bener. FOMO nih, jadi pengen 9 juga. Soalnya gue jadi emang terpacu juga gitu loh. Jadi kayak... Sesuai titel aja ya. Sesuai Iya, titel. iya. Udah kali ya ratingnya tadi, mau apa lagi nih? Iya. Mungkin dari rating dari kalian, kalau kalian absen dulu mungkin. Udah pada nonton juga belum? Mungkin gue pengen tahu juga dari kalian kira-kira gimana pendapatnya gitu ya. Jadi kesimpulan kali gimana? Kesimpulan. Kita masuk ke sesi kesimpulan nih. Oke. Kesimpulan diwakilkan deh gimana? Ya, boleh. Diwakilkan Sama lu. gua. Kita kemarin soalnya sempat nonton bareng guys sampai episode 3 ya. Ya, sampai episode 3. Jadi mungkin kita punya, biasanya kita langsung, kita kemarin nonton sambil diskusi sih. Harusnya Kesimpulannya sama ya. bisa lah kesimpulannya. Oke, jadi kesimpulannya nih. Series ini menurut gua ditujukan sebagai tribute ya. Tribute untuk Rafael Nadal sebagai King of Clay. King of Clay. iya, Betul. King of Clay. Karena ini di momen-momennya turnamen Roland Garros berjalan. Ya. Roland Garros nih. Yang digadang-gadang kemarin sebelum dimulai. Kita kan udah pasti kayak wah Sinkaras nih final. Ya. Tapi ternyata kemarin dapat info juga kalau misalkan Sinner juga gugur di Roland Garros. Sedih. Oh ya sedih. Ya. Iya, Tiga besar berarti tumbang ya. Ya. Dan momen ini yang menurut gua harusnya jadi momen besar gitu. Dengan adanya rilisan series Rafa di Netflix bisa menjadi tahun yang baik juga gitu sebagai fansnya tenis gitu kan. Kita mau yang terbaik juga gitu. Ketika final Roland Garros nanti ada siapa gitu. Tapi ya mungkin dari sini kita juga tahu kalau misalkan yang lain-lain itu jadi hebat gitu kan. Ya entahlah siapa nanti di Roland Garros finalnya siapa gitu. Mungkin buat para pemula, gua bisa rekomen harus nonton film ini sih karena emang filmnya benar-benar ngebangkitin semangat lo banget buat terus berjuang di main tenis gitu. Apalagi pas sebelum hari latihan lu nonton ini dulu tuh kayak bakal Latihan besok iya latihan besok ya. Gas. langsung jiwanya jiwa Nadal. Ini gue ada latihan besok, tapi gue lagi sakit nih. Gue lagi sakit nih. Kemarin aja dia mau mundur latihan guys karena tangannya lagi sakit katanya. Yang sakit ya, oke lah gas gitu. Sekarang setelah lihat Nadal, gue sebelum gue terkapar banget, gue bakal tetap aja guys. Lebih semangat aja jadinya. Semangat juangnya nular. Betul kan. Karena bener mental kita tuh buat apa tenis tuh ngaruh banget. Ngaruh banget. Betul. Bahkan gue mau mention dikit kalau misalkan di episode 1 dia tuh mental ranking 56 ngelawan yang langsung ranking 2. Betul. Jadi tuh kayak bener-bener ngebuat dia gimana ya, awal yang mental down terus dia punya semangat yang bangkit di situ sih menurut gue. Iya sih. Titik baliknya Nadal. Closing. Gitu kan? Itulah. Oke guys. Oke, itu aja untuk review kali ini. Mungkin kalau misalkan kalian request untuk kita nge-review siapa lagi, akan ada Roger Federer, Serena Williams. Mungkin kalau kita ada waktu, kita akan bahas juga gitu. Oke. See you in the next video. Take care dan jangan lupa subscribe. Bye bye. Bye bye.